Kemarin gue dapat DM dari seseorang yang mana dia minta gue ngebahas soal kehebohan dan keramaian tentang pengangkatan calon aparatur sipil negara 2024 yang menurut dia terlalu lebay, terlalu heboh, terlalu rame, padahal udah diangkat, kenapa sih harus berisik gitu. Coba bang dikasih tahu gitu. Gini Bapak, yang saya mau kasih tahu bukan mereka yang protes, yang mau saya kasih tahu adalah Anda. Karena Anda salah ketika menganggap ini adalah masalah simple. It's not that simple. Karena dampaknya bisa sangat-sangat besar buat masyarakat. Belum lagi kita bicara soal hajat hidup masyarakat dan individu secara personal. Wow. Dan gue pikir kalau kalian tertarik sama pembahasan ini dan kalian nyari YouTuber atau content creator yang bisa berbicara soal ini, maka kalian sedang berada di channel yang tepat dan sedang menonton video yang tepat. I need you more than ever. You wasn't there for me. I'm waiting for you in our bed till you came home at 3. Langsung aja, pembahasan kita kali ini sebenarnya agak berat untuk jadi teman buka, jadi kalian mohon simak dengan santai dan pelan-pelan saja gitu soal CPNS, ASN, dan pengangkatan yang tertunda. Karena ini banyak banget di request ke gue untuk dibahas. Oke, first thing first, gue mau ngasih tahu ke teman-teman semua, ini bukan hal pertama terjadi gitu. Cuman ya skalanya nggak sebesar ini. Ini sering banget terjadi dalam sejarah birokrasi kita. Tapi ya alasannya mungkin berbeda-beda ya. Dan termasuk ini terjadi juga di angkatan gue. Ya walaupun gue sekolah kedinasan pun ternyata tidak luput dari hal-hal seperti ini. Gue lulus dari STAN 2012 dan gue baru diangkat di 2013. Alasannya waktu itu moratorium. Dan gue bukan angkatan yang terparah ngalamin hal-hal seperti ini. Karena angkatan di atas gue itu lebih sadis lagi gitu. Juga nunggu 1 tahun tapi mereka dipaksa kerja lebih awal. Dan ternyata perhitungan penghasilan mereka itu baru dilakukan saat SK mereka keluar. Artinya beberapa bulan mereka kerja itu prabono, Pak. Gila nggak? Tapi karena skalanya tidak sebesar itu ya maka waktu itu tidak ramai. Dan itu juga terjadi ke banyak instansi lain, ke banyak era lain, dan ke banyak keadaan yang lain. Banyak yang depresi juga, banyak yang kesal juga, banyak yang emosi banget juga. Kenapa demikian? Karena ya banyak orang yang menggantungkan banget kehidupan, bukan cuma kehidupan dia, tapi kehidupan keluarga dia secara keseluruhan dari pekerjaan yang dia dapatkan setelah tamat dari sekolah kedinasan ini. Tapi ternyata itu tak kunjung datang. Jadi gue sangat-sangat merasakan bagaimana pahitnya menunggu pengangkatan CPNS ini. Apalagi kalau setahun, Pak. Sampai nimbulin gosip tetangga tuh. Itu anak beneran kuliah di STAN nggak sih? Beneran lulus nggak sih? Jangan-jangan di DO lagi. Kok nggak kerja-kerja? Nah itu terjadi di angkatan gue dulu. Dan sangat miris ya, ternyata setelah belasan tahun pun kejadian yang serupa dan bahkan lebih parah juga masih terjadi. Dengan alasan yang setelah gue pelajari sebenarnya sangat-sangat menimbulkan pertanyaan. Pertama, definisikan dulu lah apa itu ASN, PNS, dan lain sebagainya ya. Karena gue yakin masih banyak teman-teman yang belum tahu gitu. Kalau dulu pegawai pemerintah itu ya pegawai negeri sipil, udah itu aja. Selain itu ya tenaga honorer yang emang di-hire kantornya gitu. Biasanya tenaga honorer ini dipakai untuk jaga pelayanan, ngurus operasional, ngurus aset sebuah kantor pemerintah dan lain sebagainya. Karena orangnya kurang, makanya pakai tenaga honorer dan gajinya luar biasa menyedihkan lah teman-teman. Cuman itu kan mulai dikurangi dan akhirnya ya yang ada PNS doang. Sampai ada undang-undang baru, peraturan baru, ada yang namanya P3K nih. Ya jadi bukan cuma PNS, jadi ada yang namanya P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ya, disingkat P3K. Berarti kan sekarang ada 2 nih jenis pegawai pemerintah, yang satu PNS, yang satu P3K. Nah keduanya itu berada dalam satu rumah besar yang namanya aparatur sipil negara gitu. Itulah yang disebut sebagai ASN. Jadi semua PNS itu ASN, tapi nggak semua ASN itu PNS. Sampai sini mengerti kan? Nah, soal plus minusnya, bedanya kalian bisa carilah di internet. Cukup banyak yang sama dan cukup banyak juga yang berbeda. Silahkan kalian baca, pelajari. Kalau kalian tertarik, kalian udah punya pemahaman soal ini gitu. Ngambilnya yang mana bang? Kalau ada pembukaan lagi P3K atau PNS? Kalau bisa ya PNS, karena jenjang karirnya lebih jelas gitu. Kalau yang lu cari jaminan, yang lu cari jenjang karir ya lu milih PNS. Tapi kalau lu punya pertimbangan yang lain, P3K juga bukan pilihan yang buruk. Karena ya secara penghasilan kayak gue bilang tadi, mereka juga dapat gaji, tunjangan, dan lain sebagainya. Oke, udah mengerti ya? Nah, sekarang kita masuk, kenapa sih yang namanya penundaan CPNS ini terjadi tahun 2024 ini? Kenapa ditunda jadi Oktober 2025 dan Maret 2026?
Nah, ini gue jelasin. Oke, Kemenpan RB beralasan kalau mereka perlu melakukan tata ulang administrasi dan tata ulang organisasi. Yang mana itu jawaban yang PNS sekali lah. Terlihat jawaban yang oke, tapi mengambang sekali nggak. Karena emang nggak pernah dijelasin banget kenapa itu harus ditunda gitu. Adapun alasan lain yang ditambahkan adalah katanya banyak Pemda-Pemda itu yang belum siap untuk menerima ASN yang baru. Yang mana ini sangat-sangat menimbulkan pertanyaan yang lain. Kalau memang belum siap, kenapa formasinya dibuat sebanyak itu Bapak Ibu semua? Kalau belum tahu mau ditaruh di mana, kenapa diambil duluan? Ini kan berarti sudah menggambarkan satu kegagalan yang luar biasa ya. Dan sangat fatal karena ini vital loh. Ini masalah perencanaan loh. Karena sangat disayangkan sekali Kemenpan RB itu salah satu kementerian yang gue kira bagus banget ya. Sangat-sangat bagus ya. Apalagi mereka berhasil mengubah citra tes PNS yang dulu sangat-sangat basah, tertutup, kotor, itu jadi bersih dan transparan. Dan secara objektif itu kita harus puji loh. Kemenpan RB berhasil melakukan reform atas itu. Tapi kenapa hal ini terjadi ya? Ya lucunya gini, Kemenpan RB bilang bahwa keputusan ini diambil bersama dengan DPR. Juga pertama ini adalah kesepakatan pemerintah dengan DPR, khususnya Komisi 2. Oh, plot twist-nya adalah DPR-nya ngeles, Pak. DPR bilang, nggak ada tuh kami nyuruh netapin bulan Oktober 2025 dan Maret 2026. Kami bilang itu batas terakhirnya, bukan diangkat waktu itu. Terus kedua, DPR juga bilang, nggak ada satupun arahan kita ataupun usulan kita yang meminta pengangkatan CPNS itu harus dilakukan dengan serentak. Ya, karena pengangkatan serentak itu nggak punya manfaat signifikan apa-apa gitu. Kenapa harus serentak, kan tadi. Dan beberapa pembelaan lain dari DPR yang membuat kita semua, wah, ada apa ini sebenarnya? Itu merupakan batas akhir ya, batas akhir. Jadi selambat-lambatnya tidak boleh lewat dari bulan tahun itu gitu. Nah, namun kelihatannya BKN sama Kemenpan RB punya pemahaman lain. Mereka memahami dimulainya. Itulah yang membuat akhirnya terjadi polemik lah begitu dan terjadi. Seperti yang pernah gue bilang, kalau udah urusannya politisi dan politisi, pejabat dan pejabat, nggak ada gunanya kita membela atau siding ke salah satu pihak. Nggak ada. Karena semuanya baik. Ya kan, jadi ya sudah, biarkan saja. Intinya, sudah ada kekacauan, sudah ada ketidakpercayaan publik, sudah ada permasalahan yang muncul karena hal ini. Apa permasalahan tersebut? Jelas banyak sekali pihak yang dirugikan atas penundaan ini. Yang pertama ya calon ASN-nya. Karena seperti yang gue bilang tadi, banyak dari calon ASN ini sebelumnya bekerja di tempat yang lain. Dan bahkan nggak kaleng-kaleng gitu. Gue yakin banyak sekali yang bekerja di tempat yang emang prominent, yang emang oke, yang emang bagus. Tapi karena keinginan orang tuanya lah, atau keinginan pacarnya lah, atau keinginan mertuanya, nyoba lulus dan akhirnya ambil dan resign dari pekerjaan tersebut. Dan setelah dia resign, dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ditunda setahun. Mau cari kerja juga susah, kata dia. Mau nggak kerja juga susah. Mau usaha juga waktunya tight banget. Jadi semuanya itu serba membingungkan buat mereka. Kalau mundur juga, belum menjamin mereka akan dapat jaminan pekerjaan yang sama. Dan dengan kata lain, negara berhasil membuat lebih dari 1 juta orang, generasi produktif Indonesia berada di keadaan yang sangat tidak produktif. Luar biasa. Dan itu berasal dari inkompetensi. Bencana dari manusia. Ini jelas merusak kepercayaan publik kepada pemerintah. Yang mana sebenarnya sekarang ini juga jadi sorotan ya, dengan berbagai paket kebijakan yang quote and quote kontroversial gitu loh. Pemerintah bisa mengelak apapun, pemerintah bisa melakukan pembenaran apapun, tapi kan angka tidak bohong. IHSG anjlok. Trust publik mempengaruhi sentimen market gitu loh. Ketika trust publik melihatnya tidak dengan cara baik, ya market anjlok. Dan itu konsekuensi yang harus ditanggung. Makanya bukan cuma pakai kebijakannya yang juga harus benar, pola komunikasinya juga benar. Sayangnya pemerintah kita saat ini struggle untuk kedua hal tersebut. Akhirnya itu berdampak langsung kepada masyarakat. Isu PNS ini naik, penundaan itu dilakukan. Ini memperburuk lagi trust publik kepada pemerintahan yang berjalan sekarang. Selain penundaan itu adalah sesuatu yang sangat tidak mengenakan dan sangat merugikan, di sisi yang lain tiap hari masyarakat harus membaca berita atau melihat media sosial, ada lagi dan lagi pejabat yang baru dilantik, posisi yang baru dibentuk, dan uang yang baru keluar. Wow. Dan bayangkan APBN harus menanggung beban sebesar apa menggaji orang-orang ini, menggaji politisi-politisi ini, menggaji pemenang-pemenang ini. Karena seperti yang beredar di media sosial, ya minimal 25 juta, 50 juta. Ya kali aja mungkin ada 1.000 pejabat yang harus difasilitasi. Belum lagi semua kemewahan dan semua kemudahan hidupnya yang harus juga ditanggung negara ya. Ini jelas sesuatu yang sangat gila gitu loh. Di sisi yang lain, masyarakatnya, calon PNS-nya, umbinya, itu yang dikorbanin. Disuruh nunggu 1 tahun. Nggak dijamin apapun sama negara, nggak dijamin penghasilannya, nggak dijamin pekerjaannya, cuma disuruh nunggu 1 tahun. Dan
Pintarnya orang Menpan RB bilang, sudah jangan khawatir, pasti diangkat dong. Sebetulnya itu kita tidak perlu khawatir untuk hari ini. Karena kan teman-teman itu kan sudah diseleksi, apalagi yang CPNS. Jadi bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus, SKB, SKD, SKB gitu ya. Dan kemudian juga sudah diumumkan mereka lulus ya, mereka tetap aman posisinya gitu ya. Jadi Wow. Luar biasa sekali. Oke, lalu apa solusi atas masalah ini? Ya, seperti biasa. Berkali-kali gue bilang, gue bukan anti pemerintah, gue bukan oposisi, gue warga sipil biasa aja, punya channel YouTube, konten nyari AdSense. Jadi, nggak perlu terlalu sentimen ya. Intinya, gue melihat di sini ada peluang pemerintah untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Gini loh, oke, gue ngerti banget yang namanya tata administrasi, birokrasi, organisasi, itu kan nggak semudah itu ya. Harus dilihat pos-posnya ini udah tepat atau belum, peruntukannya udah tepat atau belum, pembiayaannya dari mana dan lain sebagainya. Ya, itu nggak salah, tapi nggak juga separah itu sampai menunda semuanya jadi 1 Oktober 2025. Kenapa pemerintah tidak mengambil kebijakan kayak gini aja? Kementerian yang sudah siap, Satker yang sudah siap, ya sudah mereka open aja, mereka ngangkat aja PNS-nya. Yang belum siap ya tunggu dulu, nanti dibantu supaya cepet siap. Jangan yang nggak siap 5, yang siap 20, yang 20 ini harus nunggu yang 5 dulu. Ini kan alasan yang tidak masuk akal dan menciderai akal sehat manusia nih. Alasan kayak gini nih. Oh ya, ada yang nggak siap, jadi ya udahlah serentak aja. Dan alasan serentaknya itu nggak masuk akal sekali loh, berkali-kali. Ya biar korsa lah, biar sama-sama lah, jangan tinggal-tinggalan, kita bikin serentak aja. Lu lagi bikin panitia persami atau negara sih? Jelas banget. Jadi ya sudah, yang udah siap jalan aja, yang belum siap dibantu biar lebih cepat. Kalau nunggu-nungguan kayak gitu ya, kasihan nih 1,3 juta orang ini. Yang gue tahu kalau lu ngangkat PNS di bulan Maret sama ngangkat PNS di bulan Oktober kan beda ya beban anggarannya ya. Kalau Maret berarti udah lu harus gaji tuh, hitung gajinya tuh di Rapel tuh. Berapa bulan tuh. Tapi kalau Oktober ini kan nggak harus dibayar. Kali 1,3 juta orang. Oh, mantap sekali. Oke. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di teman buka selanjutnya. Ya, semoga gue sering konten. See ya.